Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminatul Zulifah dengan NIM 1930201243. Saya adalah mahasiswi dari kelas PGMI 07 2019 di mata kuliah Pendalaman Bahasa Indonesia MI yang diampu oleh dosen pengampu yaitu Ibu Hani Atus Solihah MPD yang terhormat. Di dalam video ini adalah video UTS Pendalaman Bahasa Indonesia MI yaitu mengenai kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Pikiran yang utuh itu dapat diekspresikan dalam bentuk lisan atau tulisan. Nah, dalam bentuk lisan, kalimat ditandai dengan alunan titi nada, keras lembutnya suara, misela jeda, dan diakhiri dengan nada selesai. Nah, dalam bentuk tulisan, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda seru, dan tanda tanya. Nah, dari sudut kelengkapan pikiran, kalimat biasanya minimal terdiri atas predikat dalam suatu pernyataan, selain ditentukan pula oleh situasi pembicaraan. Ada juga dalam kalimat terdapat unsur-unsur kalimat. Nah, unsur kalimat adalah fungsi sintaksis yang biasa juga disebut jabatan kata atau peran kata, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kalimat dalam bahasa Indonesia atau kalimat bahasa Indonesia baku sekurang-kurangnya terdiri atas dua unsur, yaitu subjek dan predikat. Unsur yang lain yaitu seperti objek, pelengkap, dan keterangan dapat wajib hadir atau tidak wajib hadir dalam suatu kalimat. Kita bahas subjek terlebih dahulu. Subjek atau dilambangkan dengan huruf S adalah bagian kalimat yang menunjuk pada pelaku, tokoh, sosok, sesuatu hal, atau suatu masalah yang menjadi pokok pembicaraan. Nah, sebagian besar subjek diisi oleh kata benda atau frasa nominal, kata kerja atau frasa verbal, dan klausa. Subjek kalimat dapat dicari dengan rumus pertanyaan apa ataupun siapa. Contohnya seperti berikut ini. Kakek itu sedang melukis. Nah, subjeknya itu terletak pada kakek. Nah, subjek itu yang diisi kata benda atau frasa nominal, yaitu kakek. Nah, yang kedua yaitu berjalan kaki menyehatkan badan. Mari kita lihat dari subjek tersebut. Bagian subjek yaitu berjalan. Nah, subjek yang diisi kata kerja atau frasa verbal. Yang ketiga yaitu Gunung Kidul itu tinggi. Nah, di mana letak subjek? Nah, letak subjek berada pada kata gunung. Nah, berarti subjek diisi kata benda atau frasa nominal. Selanjutnya yaitu tentang predikat. Ya, predikat dilambangkan dengan huruf P. Nah, predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan perbuatan atau action. Perbuatan apa? Yaitu pelaku atau tokoh, sosok di dalam suatu kalimat. Nah, satuan bentuk pengisian predikat dapat berupa kata atau frasa. Namun, sebagian besar berkelas verbal atau adjektif, tetapi dapat juga numeral, nominal, atau frasa nominal. Nah, pemakaian kata adalah pada predikat biasanya terdapat pada kalimat nominal. Predikat dapat dicari dengan rumus pertanyaan bagaimana, mengapa, ataupun diapakan.
Nah, contoh dari predikat yang pertama yaitu ibu sedang tidur siang. Nah, di sini predikatnya diisi dengan kata kerja atau frasa verbal. Lalu yang kedua, soal ujian ini sulit sekali. Nah, predikat pada kalimat ini diisi dengan kata sifat atau frasa adjektif. Nah, yang ketiga, contoh ketiga yaitu karangan itu sangat bagus. Predikat di kalimat ini diisi dengan kata sifat atau frasa adjektif juga. Nah, yang keempat yaitu Santi adalah seorang kolektor. Predikat pada kalimat ini dengan pemakaian kata frasa nominal. Nah, selanjutnya yaitu objek. Objek dilambangkan dengan huruf O. Nah, objek merupakan bagian kalimat yang melengkapi predikat. Nah, objek biasanya diisi oleh nominal, frasa nominal atau klausa. Letak objek selalu di belakang predikat yang berupa verba transitif, yaitu verba yang menutup wajib hadirnya O. Nah, objek dapat dicari dengan rumus pertanyaan atau apa atau siapa terhadap tindakan subjek. Contohnya yaitu mereka memancing ikan pari. Nah, objek yang ada pada kalimat itu yaitu objek diisi dengan kata benda atau frasa nominal. Lalu contoh kedua yaitu orang itu menipu adik saya. Di mana objeknya? Adik saya. Nah, objeknya diisi dengan kata benda atau frasa nominal. Selanjutnya yaitu pelengkap atau pelengkap atau komplement adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Letak pelengkap umumnya di belakang predikat yang berupa verbal. Posisi ini juga bisa ditempati oleh objek dan jenis kata yang mengisi pelengkap, dan objek juga bisa sama, yaitu nominal atau frasa nominal. Akan tetapi, antara pelengkap dan objek terdapat perbedaan. Contohnya, Ketua MPR membaca Pancasila. Ketua MPR sebagai subjek, membaca sebagai predikat, Pancasila sebagai objek. Lalu, banyak orsospol berlandaskan Pancasila. Banyak orsospol sebagai subjek berlandaskan sebagai predikat, Pancasila sebagai pelengkap. Kedua kalimat tersebut yang pelengkap dan objeknya sama-sama nominal. Selanjutnya yaitu keterangan atau ket. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan pelengkap dan klausa dalam sebuah kalimat. Pengisi keterangan adalah adverbial, frasa nominal, frasa proporsional, atau klausa. Posisi keterangan boleh main klausa, di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Contohnya yaitu Anthony menjilid makalah kemarin pagi. Yang kedua, Anthony kemarin pagi menjilid makalah. Yang ketiga, kemarin pagi Anthony menjilid makalah. Nah, keterangan terbagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya keterangan waktu, keterangan tempat, cara, alat, alasan atau sebab, tujuan, simulatif, dan penyertaan. Contoh lagi, Aulia memotong tali dengan gunting. Nah, keterangan yang ada di sini yaitu keterangan alat, yaitu gunting. Selanjutnya, mahasiswa Fakultas Hukum berdebat bagaikan pengacara.
keterangannya yaitu keterangan simulatif. Selanjutnya, karena malas belajar, mahasiswa itu tidak lulus ujian. Nah, keterangan di sini merupakan keterangan sebab. Selanjutnya, polisi menyelidiki masalah narkoba dengan cara hati-hati. Nah, keterangan di sini berbentuk keterangan cara. Selanjutnya yaitu Amir pergi dengan teman-teman sekelasnya. Keterangan pada kalimat ini yaitu keterangan penyetaraan. Lalu, karena malas belajar, Petrus tidak lulus ujian. Keterangan yang ada di sini yaitu keterangan penyebab. Dasar kalimat bahasa Indonesia. Semua kalimat yang kita gunakan berasal dari beberapa pola kalimat dasar, sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Kalimat dasar tersebut kita kembangkan, yang mana pengembangannya tentu harus didasarkan pada kaidah yang berlaku. Pola dasar kalimat bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kalimat dasar berpola SP. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek dan predikat. Predikat kalimat untuk tipe ini dapat berupa kata kerja, kata benda, kata sifat, dan kata bilangan. Contoh misalnya, mereka sedang berenang. Mereka di sini sebagai subjek dan sedang berenang sebagai predikat. Predikat ini merupakan predikat kata kerja. Contoh kedua, ayahnya guru SMA. Ayahnya sebagai subjek, guru SMA sebagai predikat. Predikat di sini yaitu predikat sebagai kata benda. Yang kedua yaitu kalimat dasar berpola SPO. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan objek. Contohnya yaitu mereka sedang menyusun karangan ilmiah. Mereka di sini sebagai subjek, sedang menyusun sebagai predikat, karangan ilmiah sebagai objek. Lalu jenis yang kelima yaitu kalimat dasar berpola SPL. Kalimat dasar ini memiliki unsur subjek, predikat, dan pelengkap. Nah, contohnya yaitu anaknya beternak ayam. Anaknya sebagai subjek, beternak sebagai predikat, dan ayam sebagai pelengkap untuk melengkapi kalimat. Selanjutnya, kalimat dasar berpola SPOPL. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Nah, misalnya yaitu dia mengirimi saya surat. Dia sebagai subjek, mengirimi sebagai predikat, saya sebagai objek, surat sebagai pelengkap. Selanjutnya, kalimat dasar berpola SPK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, keterangan. Misalnya, contohnya yaitu mereka berasal dari Surabaya. Mereka sebagai subjek, berasal sebagai predikat, dan dari Surabaya merupakan keterangan. Selanjutnya, kalimat dasar berpola SPUK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Misalnya, kami memasukkan pakaian ke dalam lemari. Kami sebagai subjek, memasukkan sebagai predikat, pakaian sebagai objek, ke dalam lemari sebagai keterangan.
Jenis-jenis kalimat menurut fungsinya. Kalimat dalam bahasa Indonesia berdasarkan fungsinya dapat dibedakan menjadi kalimat pernyataan, kalimat perintah, dan kalimat seruan. Kalimat pernyataan, kalimat atau deklaratif, kalimat yang dipakai untuk menyatakan suatu berita. Ciri-ciri kalimat berita yaitu bersifat bebas, boleh langsung atau tidak langsung, aktif atau pasif, tunggal atau majemuk, berintonasi nurun, dan kalimatnya diakhiri tanda titik. Yang kedua yaitu kalimat pertanyaan atau interrogatif. Kalimat ini digunakan untuk memperoleh informasi atau reaksi dari lawan komunikasi. Kalimat pertanyaan biasanya dipertegas dengan penyertaan tanda baca, tanda tanya. Contohnya, kapan saudara lulus sarjana? Diakhiri dengan tanda tanya. Lalu kalimat perintah dan permintaan. Kalimat ini digunakan jika pemakaiannya menyuruh atau melarang untuk berbuat sesuatu. Kalimat perintah dan permintaan ini secara umum dipertegas dengan menyertakan tanda baca atau tanda seru. Contohnya, maukah kamu disuruh mengerjakan laporan itu? Dan diakhiri dengan tanda seru. Lalu kalimat seruan. Kalimat seruan digunakan untuk menyampaikan atau mengungkapkan perasaan yang kuat dan mendadak. Contohnya, yang positif, hebat, kamu ternyata dia bisa. Yang negatif, aduh, ternyata dia tidak menepati janji. Nah, jenis kalimat menurut klausanya. Menurut jumlah klausa pembentuknya, kalimat dapat dibentuk atas dua macam, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang mempunyai satu klausa bebas. Hal ini berarti hanya ada satu predikat di dalam kalimat tunggal. Nah, berdasarkan jenis kata atau frasa pengisi predikatnya, kalimat tunggal dapat dipilah menjadi 4 macam yang diberi nama atau label tambahan sesuai jenis kata atau frasanya, yaitu nominal, adjektif, verbal, numeral. Contohnya, kami mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang merupakan kalimat nominal. Selanjutnya yaitu kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang merupakan gabungan dari dua atau lebih kalimat tunggal. Dengan kata lain, kalimat majemuk adalah kalimat yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan dua predikat. Kalimat majemuk dibagi menjadi dua bagian, yaitu kalimat majemuk setara atau koordinatif, yaitu gabungan dua pokok pikiran atau lebih yang kedudukannya setara. Struktur kalimat yang di dalamnya terdapat sekurang-kurangnya dua kalimat dasar dan masing-masing dapat berdiri sendiri sebagai kalimat tunggal. Contohnya, Anto gemar menulis, sedangkan Anita gemar menari. Nah, yang kedua yaitu kalimat majemuk bertingkat atau kompleks atau subordinatif, yaitu kalimat tunggal yang salah satu jabatannya diperluas membentuk kalimat baru. Nah, contohnya, pengurus lama berjanji bahwa koperasi kita akan memilih pengurus baru. Lalu jenis kalimat menurut kelengkapan unsurnya. Dipandang dari segi kelengkapan unsurnya, kalimat dibedakan menjadi dua,
yaitu kalimat sempurna atau mayor dan kalimat tak sempurna minor. Nah, kalimat sempurna atau mayor adalah kalimat yang dasarnya terdiri dari sebuah klausa. Oleh karena yang mendasari kalimat sempurna adalah suatu klausa bebas, maka kalimat sempurna ini cukup kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Nah, contohnya yaitu kalau saya mempunyai uang, saya akan membeli rumah itu. Nah, yang kedua, kalimat tak sempurna atau minor. Kalimat tak sempurna adalah kalimat yang subjek dan predikatnya tidak lengkap, atau dengan kata lain, subjek dan predikatnya tidak ada sama sekali. Kalimat ini sempurna mencakup pertanyaan, minor, dan seruan. Contoh, maksudmu? Contoh kedua, ayah di Sumatera Utara. Lalu jenis kalimat menurut susunan subjek dan predikatnya. Jenis kalimat menurut susunan subjek dan predikatnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu kalimat versi dan kalimat inversi. Kalimat versi adalah kalimat yang berpola subjek predikat. Kalimat ini bisa dikatakan sama dengan kalimat tunggal yang mempunyai satu klausa. Contoh, dokter menangani pasien itu dengan baik. Lalu kalimat interversi, yaitu kalimat yang predikatnya mendahului subjek sehingga membentuk pola predikat subjek. Selain merupakan variasi dari pola subjek predikat, ternyata kalimat berpola predikat subjek dapat memberi penekanan atau ketegasan makna tertentu. Contohnya, matikan televisi itu. Yang kedua, tidak terkabul permintaannya. Nah, kalimat menurut sifat hubungan aktor aksi. Maka kalimat ini terbagi menjadi 4, yaitu kalimat aktif, kalimat pasif, kalimat medial, dan kalimat resiprokal. Kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya sebagai pelaku atau aktor. Umumnya berawalan me dan ber pada predikatnya. Contoh, Anto mengalami buah mangga. Anto mengambil buah mangga. Lalu kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat-kalimat yang subjeknya berperan sebagai penderita atau dikenai pekerjaan atau tindakan. Kalimat pasif umumnya berawalan di terkean. Contoh, piring dicuci Anita. Lalu kalimat medial adalah kalimat yang subjeknya berperan baik sebagai pelaku dan atau sebagai penderita objek. Contohnya, dia menghibur dirinya. Selanjutnya yaitu kalimat reciprocal adalah kalimat yang subjek dan objeknya melakukan sesuatu perbuatan yang berbalas-balasan. Contoh, saya sering tukar-menukar buku dengan Johnny. Selanjutnya kalimat inti dan inti kalimat. Kalimat inti adalah kalimat yang terdiri atas subjek dan predikat. Sedangkan inti kalimat adalah kalimat yang terdiri atas inti-inti kalimat atau unsur-unsur kalimat, yaitu subjek, predikat, objek. Terakhir yaitu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan maksud penutur atau penulis secara tepat,
sehingga maksud itu dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Kesalahan dalam kalimat. Beberapa kesalahan yang terjadi dalam kalimat. Di antaranya yang pertama, kalimat kontaminasi. Kalimat kontaminasi atau kalimat rancu adalah kalimat yang kacau susunannya. Namun, kekacauan susunan kata dan kalimat itu sifatnya khas. Contohnya, melalui kursus ini diharapkan bermanfaat untuk mengingatkan keterampilan. Nah, dari kalimat tersebut merupakan kalimat yang salah. Mari kita kembalikan ke asal yang merupakan kalimat yang benar, yaitu kursus ini diharapkan bermanfaat untuk mengingatkan keterampilan. Kesalahan yang kedua yaitu ketidakjelasan unsur subjek dan predikat dalam kalimat. Pada sebagian kalimat yang tidak jelas unsur subjek dan tidak memiliki unsur predikat akan membuat ketidakefektifan dan hanya memiliki unsur lain seperti objek, keterangan, dan pelengkap. Contohnya, di antara negara Eropa Barat berupaya membuat heli Antiana untuk menekan biaya bersama. Tidak jelas unsur subjeknya. Lalu contoh kedua, ayah ke kantor jam 7 pagi. Tidak jelas unsur predikatnya. Yang ketiga, yaitu kesalahan ketiga, gejala pleonasme dalam kalimat. Yang dimaksud dengan gejala pleonasme dalam kalimat adalah penggunaan unsur kata atau bahasa yang berlebihan. Contohnya, para tamu-tamu mulai datang ke pesta itu. Contoh kedua, para tamu mulai datang ke pesta itu. Yang benarnya yaitu para tamu mulai datang ke pesta itu.